Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Arif Suswanto dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi hidrosfer dan fenomenanya pesisir dan pantai. Langsung saja untuk materi yang pertama, yakni hidrosfer. Hidrosfer adalah suatu lapisan air yang menyelimuti kerak bumi, disebabkan karena hal demikian berbentuk cair. Hidrosfer ini berasal dari kata hidro yang artinya air, serta sfer yang artinya adalah lapisan. Kemudian pesisir. Pesisir merupakan permukaan bumi yang terletak antara pasang naik serta pasang surut. Pantai. Pantai ini merupakan perbatasan daratan dengan laut yang seolah membentuk suatu garis pantai. Ini terdiri dari pasir serta terdapat di wilayah pesisir laut. Oke, selanjutnya, mengapa nelayan kebanyakan mencari ikan di malam hari? Dikarenakan angin bertiup dari arah darat ke laut sehingga disebut angin darat. Hal itu memudahkan nelayan untuk pergi melaut. Dan pada pagi hari atau siang hari, angin bertiup dari laut ke darat sehingga disebut angin laut, sehingga memudahkan nelayan untuk kembali pulang ke daratan dan dapat menjual ikan-ikannya langsung ke pasar. Mungkin alasan itu pula mengapa pasar bukanya pada pagi hari, agar ikan terjual masih dalam keadaan segar. Oke, selanjutnya, apa perbedaan pantai utara Jawa dengan pantai selatan Jawa? Yakni garis pantai selatan dengan dominasi lurus disebabkan karena bagian selatan Pulau Jawa merupakan daerah pertemuan lempeng benua dan lempeng samudra. Sedangkan pada pantai utara Jawa terbentuk karena proses erosi sungai-sungai yang mengalir dan bermuara di pantai utara Jawa. Di sini saya Yunita Firdausia akan menjelaskan apa saja dampak negatif dan yang dikhawatirkan jika tinggal dan berwisata di pantai dan berikan solusinya. Di sini, apabila kita berkunjung ke pantai, pastinya di sana kita akan menemukan pengasingan sampah sembarangan. Selain mengakibatkan bau yang tidak sedap, juga bisa merusak tumbuhan yang berada di sekitar pantai tersebut. Jadi bau yang ditimbulkan itu kan baunya tidak sedap, sehingga kan bisa mengganggu terhadap pernafasan kita, seperti itu. Kemudian, jika kita melakukan pembangunan di sekitar pantai, maka itu juga berdampak negatif dikarenakan mereka pastinya membuang sampah itu sembarangan. Selain sembarangan, mereka kan pastinya membakarnya juga sembarangan, jadi mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan di pantai. Nah, selain itu berdampak juga kepada para nelayan karena adanya kehancuran terumbu karang. Para nelayan bukan lagi mempunyai pantai untuk menggali ikan, sebab pantai sudah di-kafling untuk membina hotel dan restoran. Jadi akibatnya mereka membom terumbu karang sebagai jalan pintas. Pada akhirnya tidak dapat lagi pesona pantai yang bisa dilihat. Solusinya terhadap hal tersebut, yakni salah satu solusinya yang dianggap paling tepat adalah dengan melakukan naturalisasi pesisir pantai. Naturalisasi ini dilakukan dengan merevitalisasi pesisir tanpa melakukan penggusuran, tentunya diseimbangi dengan tidak menambah pembangunan. Nah, revitalisasi di sini yang sebaiknya itu dilakukan adalah dengan mengembalikan keseimbangan alam seperti menanam pohon di area pesisir. Nah, melindungi terumbu karang, membersihkan serta tidak membuang limbah ke laut. Jadi kita itu harus menjaga, seperti kita melakukan penanaman pohon, tidak membuang sampah sembarangan sehingga merusak lingkungan di sekitar, seperti itu, dan menjaga ekosistem bawah laut.
seperti itu. Dan building with nature atau membangun bersama alam juga menjadi solusi yang cukup memberikan peningkatan kualitas pesisir. Perlu digarisbawahi, pembangunan yang dilakukan hendaknya tidak merusak potensi alam tersebut. Jadi pembangunan ketika kita melakukan pembangunan itu usahakan tidak merusak, seperti contoh tadi kan merusak terumbu karang seperti itu. Jika kita melakukan pembangunan, diusahakan tidak merusak ekosistem yang berada di laut ataupun merusak terumbu karang dan membuang sampah sembarangan, sehingga ketika kita melakukan pembangunan di sana kita itu juga bisa juga bisa menjaga keasrian laut dan ekosistem yang berada di bawah laut juga. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.